Ini lokasi ternak cacing. Kepriwe sih ya? Nanti dulu, sabar. Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini contoh rumah cacing. Modelnya hamparan. Ya. Atasnya, karena ini tidak ada pohon sama sekali, maka harus dilindungi dengan paranet, biar adem. Ademnya untuk siapa? Untuk cacing dan juga untuk kita, manusianya. Biar kalau misalkan nanti panen, kemudian lain-lain itu ya adem. Yang kedua, kita memanfaatkan gendeng bekas. Contoh ya, ini gendeng bekas. Pokoknya usahakan seminimal mungkin investasi di awal. Kecuali bibit cacing, karena itu nggak bisa ditawar lagi. Infrastrukturnya nggak bisa semurah mungkin. Tempat saya, aku sendiri murung ya? Belum ya? Yang tadi sudah tak kirim semuanya yang dari Bapak. Sudah ya? Nah, berarti kan sudah, itu kebun saya. Ada yang pakai herbal, ada yang tanpa. Nah, tanpa apa-apa. Ya sudah. Ini enggak ada gendingnya, jenengan tabur tretong sapi, habis itu taruh cacahan debok, habis itu sekian hari kemudian masukkan bibit. Habis itu sudah 5 hari kemudian kasih pakan lagi, terus begitu saya. Jadi pakannya sama itu ya, Sebaiknya blotong. Jadi Tapi tretong kalau belum ada blotong, ya tretong sapi enggak apa-apa. Tapi nek bisa dibubur. Video terakhir saya itu tak bubur. Dalam rangka apa? Mengurangi potensi kegagalan panen. Karena apa? Karena ada masuknya cacing liar. Itu ya. Nah, contoh blotong itu yang bagaimana? Ini contoh yang hitam itu nih. Ini blotong ini. Kan masih ada serat-serat tebu sedikit-sedikit kan? Iya, Pak. Nah, ini. Ini contoh blotong. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau pakan sudah habis? Jadi kalau belum dimakan, posisinya itu masih merangkal-merangkal gini. Tapi kalau sudah halus, di depan Anda mesti sudah ada yang halus. Jadi kan dibuka aja. Dibuka. Nah, kalau sudah halus begini berarti sudah dimakan. Dan itu hasilnya pupuk. Enggak apa-apa, enggak masalah. Vermi. Nah, dibuka aja semuanya dibuka. Nah, kali ini relatif masih ada perongkolannya kan? Ada yang sudah full halus. Nah, ini kalau masuk ke dalam, ini sudah vermicompost ini. Nih, ini sudah vermicompost. Berarti langsung dua-duanya ya, Pak? Sudah kan dapat 2, cacing sama vermicompost. Tapi perhatikan, kita akan mengambil cacingnya itu 10 cm di atas. Jadi kalau nanti diambil, meskipun ini sudah vermicompost, tapi sebaiknya ini tidak dijadikan vermicompost dulu kalau yang di atas. Kenapa? Di sini ada telur, ada anak cacing yang kita nggak bisa lihat. Maka sebaiknya ini tetap ditaruh di bedengan. Iya, ditinggal di bedengan. Yang diambil bagian yang paling bawah. Paling dasar. Karena ini kan belum tinggi. Kalau punya saya kan sudah gunung itu. Sudah gunung, sudah tinggi. Nah itu atas 10 cm itu berarti masih ada cacingnya. Bawahnya itu bisa dipanen untuk vermicompost. Paham sampai sini? Paham. Artinya peluang cuannya sangat banyak. Ini saja sudah cuan ini. Cacing sak ininya. Sak komposnya. Jadi dari bahan yang tadinya limbah masuk di tempat yang sangat sederhana. Ini kan sangat sederhana. Kalau jenengan di belakang ada kebun, ada pohon-pohon rindang, nggak usah pakai paranet. Tapi kalau ada ayam, tetap harus pakai paranet di pinggirnya. Jadi investasi di awalnya sangat sedikit. Ada yang ditanyakan? Berarti enggak pakai apa tadi tebu tadi, pakai tretong saja bisa tetap sama. Bisa. Cuma nanti sulitnya ketika panen.
Kalau pakai teletong sapi, kalau posisi basah itu ngempel. Kalau ini kan tidak. Ini kan mawur. Nah ini contoh teletong sapi ini. Kan ngempel jadinya. Sandemai jadi lemah api ya. Ini. Jadi sebaiknya memang blotong itu menjadi apa? Ya yang utama blotong itu. Dan banyak blotong itu. Pabrik gula itu buang-buang blotong. Ya memang harus modal lah beli. Satu truk itu kalau hanya punya 1-2 bedeng harus berapa bulan itu habisnya. Ini. Kalau punyanya banyak mungkin cepat ya. Tapi kalau hanya punya segini saja, ini saja kemarin hanya bawa 10 kantong segini. Itu bisa untuk seminggu 4 bedengan ini. Ini tidak ideal ya. Harusnya itu kelebar kira-kira semeter sampai 1,5 atau 2 meter. Ini kan terlalu kecil karena ini untuk pelatihan saja. Ada yang lain tadi yang mau nanya? Pak, kan kalau ditaruh di bawah pohon itu kan kalau musim hujan itu gimana? Nggak apa-apa. Kelembapannya itu berlebihan. Asalkan bawahnya itu posisinya tanah. Kemudian dilihat dulu di situ kalau misalkan hujan tenggelam atau tidak, menggenang atau tidak. Kalau menggenang berarti harus buat irigasi, jalan banyu ben ora menggenang. Selama tidak menggenang, begitu air turun kan dia langsung turun kan? Nah, insya Allah aman. Ada yang lain? Untuk pembibitannya belinya melalui siapa? Online bisa, ke saya bisa. Pak Rocky bisa. Nggih. Kalau panen cacingin ini disaring. Kalau modelnya blotong bisa disaring. Tapi kalau teletong sapi nggak bisa. Saringannya tidak boleh saringan besi. Jadi yo iso aja bambu. Ember itu. Kowe saringan sing lembut ki apa ya? Kain. Ayaan pasir. Ayaan Ayaan pasir. Ya, itu Ayam besi. pasir kan ada sing Besi. kayak plastik kayak. Ceteng, Pak. Oh iya, jadi plastik itu kan. saya nggak pakai ayaan. Ambil Saya itu non. diambil saja. Tapi informasi ada teman-teman yang pakai ayaan memang. Tapi bukan ayaan besi Besek, bahannya. besek plastik ya. Ya. Heeh. Ya cacingnya kan Lecet. ya. Ya. kan ngayak kan yung ini toh. Digoyang-goyang toh. Kecuali ayaan untuk vermikomposnya boleh yang besi. Tapi kalau untuk cacingnya jangan. Oke. Comotin. Ini diambil aja. Diambil, dipaculi. Ada lagi? Jangan. Cukup? Cukup. Silakan ambil minimal 10 ekor. Diambil, dibawa aja pakai tangan. Nanti saya di sana, di bawah pohon kelapa itu, kumpulkan di sana. Oh, enggak ambil apa-apa. Satu orang minimal 10. Kalau takut gimana, Pak? Kalau takut ya nggak usah. Biar bapak-bapaknya yang lebih banyak. Bapak, Kalau sudah nanti ditutup lagi pakai ini. Pak, gini, Pak. Kalau sudah selesai. Ya, aku iya maksudnya. Pak, Pak. ikono anu wadake, Pak. Apa? Ayo, buri. Plastik. Kalau kondisi Anu, gelas aku wae. Gelas ini ijo-ijo. Aku satu, Mbak. Kalau sudah selesai ditutup lagi ya. Pakai itu yang ada. Dok, nggak pakai sih, Dok. Aku juga ke, Dok. Cipuki. Ayo mancing. Nanti habis itu di oseng-oseng. Ayo. Mancing yuk. Iki nek bawa jesis iki Pak. Nah, ini memang mancing mesti kendele pol karo cacing. Bawa jesis. Nomor 30 bal.
Sama-sama. Antri Bang. Antri wae. Oke, Pak. Tutup maning. Tutup maning, tutup maning, tutup. Apa sih Tutup lagi. Ini Pak Tono, ini Pak. Nah, ini hasil pencarian cacing. Kakinya, Pak. Mana Pak hasilnya lihat? Tutup. Wes. Tutup lagi. Katok. Tutup maning ya. Wis lah. Tutup. Bisa nggak bersih dikit. Kurang mantap. Panen sekilo. Aku iku Pak udah ditaruh di bagor. Kok sing arep mancing bisa. Oh, iku ki engko kon nganu, kok nggo balik nggo bibit. Wis iki 20 ono. Banggut seteng ki nek, Bang. Iku ha. Brojol. Tergantung Talin. Ya kan cacing itu kan paling takut ya. Nanti tak prakteknya bagaimana cara membersihkan cacingnya ini. Jadi di sini itu ada maksudnya, bukan asal-asalan. Sudah semua? Ya. Nah, perhatikan. Cacing itu toh. Cacing, Pak. Cacing ini. Pertama paling takut dengan cahaya. Kalau makannya telat di bedengan tadi, itu dia akan keluar. Caranya kan minggat. Cara untuk tidak bisa keluar memang harus ada cahaya. Jadi kandangin jenengan, kalau kebunnya cacing, atasnya dikasih satu lampu saja. Itu sudah meminimalisir cacing itu keluar dari bedengan. Karena dia tidak berani keluar. Tapi kalau pakanannya yo telat tenan yo tetap Lunga, Pak. lewat nggak tahu, nanti bisa hilang. Yang pertama, karena takut dengan cahaya, maka cara pembersihannya modelnya adalah ditumpuk begini. Ini kan masih campur dengan media kan, dengan vermicompost kan. Dibiarkan beberapa saat, dia akan ngumpul di bawah. Nah, pakai kuas, kalau bisa pakai kuas, ini dibersihkan ini, yang atas ini. Kita gumpal di bawah. Dia akan gumpal di bawah. Ini dibersihkan. Nah, ini kan vermicompost sebenarnya, Ya. tapi jangan dijadikan vermicompost. Nanti Karena ini balik masih lagi. ada telurnya, masih ada cacing kecil-kecilnya, kita nggak bisa lihat. Maka kalau ini mau pengembangan, ini bisa jadi modal pengembangan. Jenengan buat bedengan baru, dikasih tretong sapi, dikasih cacakan jebok. Tabur. Yang ini Caburi. kasihkan situ. Itu tambah cacing enggak, Pak? Apanya? Enggak, ya ini kan bibitnya ini. Enggak, telurnya terus ditambahin cacing lagi ya, Pak. Nggak usah. Orang Ini aja. angrem. Oh, kalau mau lebih cepat, Ditambahin bibit lagi. bibit. Tambah bibit. Jadi kalau jenengan mau pengembangan satu bedeng jadi 2 bedeng, maka panenan-panennya itu jangan dijual dulu. Jadikan Kembang biakan bedeng dulu. baru, jadikan bedeng baru. Ya. Baru kalau sudah sekian bedeng, jenengan punya hitungan ini. Saya pengen budidaya lele. Lelenya mau saya kasih cacing. Berarti saya butuh cacing berapa kilo nih? Jangan pakai hitungan. Kalau satu bedeng itu minimal 20 kilo per bulan, kebutuhan lele jenengan berapa kilo per bulan konsumsinya? Dihitung. Sehingga nanti saya mau buat 10 bedeng ini. Jenengan modal awal misalkan satu bedeng, jadi 10 bedeng kan kelamaan ini. Butuh 10 bulan ini. Atau paling tidak
punya 2 bedeng. 2 bedeng berarti nanti tambahnya jadi 2 bedeng lagi kan? Nah, gitu. Sudah 4 bedeng berarti bisa jadi tambah 4 bedeng lagi. Berapa? Berarti kira-kira 5 bulan lah untuk bisa jadi 10 bedeng. Paham sampai sini ya? 5 bedeng jenengan jual cacingnya. Yang 5 bedeng dipakai untuk bukan mau pakan lele, pakan belut, pakan ayam, apalah terserah. Budidaya yang lain. Bayek. Pertanyaannya kan begini. Mana yang lebih diminati antara cacing dengan lele? Mudah dijual. Mesti kan lele kan? Jadi kalau model kita bingung, mungkin sih pemasarannya bagaimana? Ya sudah, berarti ini dipakai lele. Lele ini yang dijual. Kita sudah ngirit dari sisi pakan. Itu kalau sudah dikasih pakan cacing tidak perlu ada tambahan pelet. Teman saya tidak. Tetapi sebaiknya tetap ada tambahan. Tapi bukan pelet. Ya, jadi dia kan butuh karbohidrat. Berarti dari tepung. Paling bagus memang kita buat pelet sendiri dari tepung plus cacing. Kalau kotoran manusia Terus Buat lele. anggar gelemakmu ndak apa. Boleh. kasih atuku. Hanya memang secara etika tidak boleh. Sama kayak pupuk organik dari air kencing manusia. Itu secara etika kan tidak boleh. Pusing. Meskipun hasilnya paling bagus. Salah kita yo haram Pak. Nah, iya. Nah, lanjut. Cara membersihkan kemudian ini sudah ngumpul di bawah. Cara membersihkannya ini tinggal diambil. Allah, akad banget. 10 sak Allah. Sendal Daud. Ini yang besar-besar bisa kemudian dimasukkan ke sini. Kalau yang kecil-kecil nanti dikembalikan. Ini sampai kira-kira 3 kali pindah. 3 kali pindah. Yang ini dimasukkan lagi ke bedengan. Atau kalau mau buat bedengan baru. Kayak dawet ireng ya. Bayangkan, satu orang tadi 10 ekor ya. Kalau 7 ekor itu 3.000, 10 ekor 4.000 lah. Ini segini nih. Berarti 4.000 kali pesertanya berapa nih? 30. 4.000 kali 30, 120.000. Segitu ya. Segini. Pantesan akeh wong cacingan ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau ngirim jarak jauh? Misalkan ya. Caranya adalah kalau ini sudah bersih, tidak ada ininya. Jangan dicampur dengan ini. Karena ini posisinya sudah basah. Cacing itu selalu keluar lendir. Maka kalau perjalanan lebih dari 12 jam lah ya. Sebaiknya campurannya adalah tanah kering. Kalau di tempat saya ada pasir sungai itu ladu itu. Pasir yang lebu lah. Jadi sing kering. Jumlahnya berapa? Kalau ini cacingnya 5 kilo, lebunya itu 1 sampai 2 kilo. Dimasukkan ke sini. Ini bisa tahan 1 sampai 2 hari. Tapi kalau campurannya ini sehari saja tempatnya itu sudah basah kuyup, mati. Kalau sudah mati itu meremen, mati semua ini. Jadi WA grup, ayo bunuh diri bersama. Teman kita ada yang mati, ayo ikut mati ya. Jiwa kursa. Kira-kira ngono. Selama pengiriman berarti nggak perlu ditambahin pakan lebu itu. Enggak usah. Cuma lebu itu. Iya, lebu itu saja. Ora ditimbang, ora bakalan ngerti nek kering. Ini. Ada yang tanyakan? Berarti itu kalau kita mau jual, mau kirim itu sana nerimanya dalam keadaan hidup. Hidup no. Mati ya enggak mau. Matinya diretu. Kering ke. Ngajuan kembalian. Kalau jual yang kering, ngeringinnya gimana? Oh, buat ngering. Kalau kering, tempat saya ini dibersihkan dulu. Saya punya open juga.
kemudian dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ditaruh di ini aja. Kalau kondisi matahari begini, saya dijemur saja, itu 4 jam. 4 jam itu sudah kering, sudah tes. Mati kan. Oh, sorry. Jadi setelah dibersihkan, kemudian direbus. Mematikannya direbus. Air mendidih, paling hanya 2-3 menit lah, belum melebu, diangkat, ditiriskan langsung dijemur. Itu 3-4 jam itu sudah. Saya punya opennya nggak kepake. Mending jemur. Kalau ada matahari dijemur. Kalau nggak ada, ya aman. Malam. Ini cacing berarti termasuk sing untuk buka buat Jual kulit bocoran. Jadi ini kan gede-gede nih, masuk ke kail pancing. Kalau lumbrikus itu kecil-kecil. Itu rata-rata nggo farmasi lumbrikus. tapi itu tetangga saya itu ada apa namanya juga itu Pak bikin kayak gini itu malah cari yang ke guritan itu loh Pak. Lokal. Liar. Cacing kalung di sini. Tadi kayaknya saya sudah jelaskan. Nah, cuma kok itu loh tetangga saya itu bikin obat itu tapi pakai yang Nah. Bisa juga, kandungan cacingnya mungkin sama ya, mungkin sama. Kenapa lumbrikus itu dipakai untuk farmasi? Karena dipakai untuk mancing nggak bisa. Karena kecil. Nggak bisa masuk kail. Lah ini permintaannya justru lebih banyak ke Pancingan. pancingan. Ini bisa enggak untuk farmasi? Bisa. Tapi syaratnya apa? 3 hari di karantina. Dipakani sayur. Biar sininya bersih. Farmasi nggak mau. tapi itu dibedakin ya Pak. Apanya? Itunya tuh cacingnya itu loh dibedakin. Enggak loh. Itu tetangga saya itu kok teman saya gitu Pak. Sing ning nggon keto Berarti ambar cacing kalung mungkin. Ungaran. Cacingnya Sing gede-gede. dodol Cina cacing kalung. Kalau ini nggak Cacing kalung. Itu bukan standar farmasi, Iya. ngawur aja itu. Iya. Standar farmasi itu yang lumbrikus Lumbrikus. kecil itu udah dibeteti tidak, tapi di karantina dikasih sayur, pakanannya sayur. Mereka nggak mau nerima pakannya teletong, blotong itu nggak mau. Ya itu tak kandhanani berarti. Itu nggak apa-apa, sudah begitu. Tapi salah itu Pak, perlu itu. Tak belani Penting kok. kalau pasar bisa nerima ya nggak apa-apa. Nyatane mari kok. Lele, Mari kali Gusti Allah. cukup? Cukup. Ini jam berapa? 11:04 harus sudah masuk kelas. Lebih Pak. Lebih. 11.20. Saya di mari Pak Pitoyo. Cukup sekian untuk ini apa? Vermikompos. Peluangnya luar biasa. Kalau butuh apa-apa bisa japri ke saya lah. Siap Pak. Ketua ya. Siap. Nanti nggak lama insya Allah jadi. Butuh modal. Jadi kalau butuh modal. Cukup. Butuh modal. Kita foto Sauri butuh modal. Foto bersama karena sudah ditunggu pembicaranya. Ayo. Fotonya piye? Ngeten jenengan teng Berdiri sini sudah selesai.